Dan selain itu juga kita akan menghentikan impor Ya, begitu. Padahal tahun lalu kita ingat bagaimana impor ini dilakukan di saat-saat terakhir begitu dan juga sempat berebut dengan negara-negara lain begitu karena ada perubahan cuaca. Lalu di tahun ini sebenarnya mungkin produksi ini direncanakan cukup baik, tapi kan kita tidak tahu seperti apa perubahan cuaca yang mungkin akan terjadi juga. Iya, jadi kita kalau ini ya, kalau mudah-mudahan ini kalau dari BMKG kan cuaca cukup baik, walaupun sekarang curah hujan cukup tinggi ya di beberapa daerah. Nah, saya kira dengan yang kita harus perhatikan memang kalau terlalu ekstrim. Nah, kalau tidak terlalu ekstrim dengan kita kekurangan hanya sekitar 500.000 misalnya beras, kemudian kita sudah punya perencanaan tanam sekarang ini minimal 13 juta hektar setara panen nanti di tahun 2024, saya kira itu bisa kita capai. Dan memang kita harus mitigasi nih terkait dengan iklim. Nah, yang misalnya apa yang terjadi beberapa hari ini ada beberapa provinsi yang atau beberapa kabupaten yang mengalami kebanjiran. Nah, ini kita harus antisipasi dengan beberapa tindakan yang nanti mengurangi dampak seperti itu, Mbak Aneka. Baik, dan di tahun ini menarik karena bulan Ramadan dan juga Lebaran ini akan terjadi di kuartal 1 2025 begitu. Dan seperti apa mungkin perencanaan yang sudah dilakukan oleh Kementan untuk memastikan stok ini cukup apabila tiba-tiba ada lonjakan yang cukup tinggi? Ya, untuk beras saya kira cukup aman. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan ya. Kita ada carry over di tahun 2024. Jadi kita 2024 kan kekurangan kita kan 500.000. Kemudian kita ada impor itu kan sekitar 3,5 juta termasuk beras khusus. Nah, sekarang ada carry over di masyarakat itu ada 4 jutaan ton beras. Kemudian di Bulog, di gudang Bulog ada 2 juta. Jadi kita punya sekarang 6 juta. Dan panen Januari itu kan sekitar 1,2 juta. Jadi kalau kita nanti mulai puasa di bulan Februari, Maret, saya kira kita punya kan kebutuhan konsumsi kita kan sekitar 2,56 per bulan. Jadi kalau kita punya 6, punya 7,2, jadi kita sebenarnya aman sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Gitu, Mbak Aneka. Baik. Berikutnya terkait dengan swasembada beras. Ini kan kita tahu sebenarnya anak muda banyak yang mungkin tidak mau untuk menjadi petani beras begitu. Lalu upaya apa yang dilakukan Kementan untuk memastikan akan ada lumbung-lumbung beras baru dan juga harga atau HPP dari beras ini mungkin bisa terjaga untuk menarik lebih banyak lagi anak muda di dalam sektor ini? Iya, Mbak Aneka. Jadi kita punya bonus demografi luar biasa. Tetapi ya memang selama ini mindsetnya bahwa pertanian itu kan atau petani itu kan tidak menarik ya. Petani itu miskin, kotor. Tapi sekarang kita coba merubah mindset anak muda. Nah, kita punya program namanya Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan ini sekarang sudah mendaftar untuk menjadi Brigade Pangan sekitar 25.000 anak muda. Itu baik itu lulusan sarjana pertanian atau juga yang setara gitu ya. Atau juga mungkin tamatan SMA. Tapi anak muda yang mendaftar nanti setiap Brigade Pangan, terutama untuk lahan rawa. Setiap Brigade Pangan nanti ada insentif dari pemerintah, ada alsin, misalnya traktor kita berikan, kemudian combine harvester, kemudian di awal-awalnya mereka kita bantu dengan benih segala macam, kemudian kita pastikan nanti hasilnya diserap gitu. Dan kemarin kita sudah hitung-hitung kalau seandainya ini anak mudanya ini cukup progresif gitu ya minimal yang seperti di media ya, minimal menghasilkan 10 sampai 20 juta per bulan, tapi dengan catatan ya dia harus melakukan harus lebih bersemangat gitu. Dan ini menjadi programnya Kementan. Nanti ke depan dengan modernisasi melibatkan anak muda tentunya akan pertanian kita akan jauh lebih baik. Karena isu kita sekarang kan ada penuaan petani gitu kan. Kemudian juga yang minat terhadap pertanian semakin menurun. Nah, tapi mudah-mudahan kita dorong ke sana. Insya Allah ini. Baik, itu tadi untuk petani-petani yang muda. Tapi bagaimana dengan petani-petani yang tadi Bapak sampaikan sudah menua, yang artinya saat ini masih menjadi petani, tapi kesejahteraannya juga mungkin belum tercapai. Ya, setuju Mbak Aneka. Jadi tadi yang salah satu insentif pemerintah itu di harga ya. Ini untuk yang sekarang existing lah ya, petani yang sekarang generasi sekarang. Ada insentif harga sekarang. Jadi dari kemarin Pak semenjak 2 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir bahkan dari akhir tahun yang lalu sudah 2 kali kita menaikkan, pemerintah sudah 2 kali menaikkan harga pokok ini beras. Jadi sekarang sudah 6.500. Ini cukup menarik ya, karena 6.500 dengan asumsi ya minimal ada keuntungan sekitar 30% di petani. Nah, ini tentu saja ini insentif untuk petani yang saat ini memang berkecimpung di sana. Dan di samping itu pemerintah juga kebijakannya adalah subsidi pupuk 100% secara kuantum. Nah, ini juga menarik kan, di samping harganya baik, kemudian semua yang dibutuhkan petani ini dijamin oleh pemerintah. Jadi di samping kita menghela yang muda, tetapi yang memang sekarang ini yang menentukan itu kan dari yang existing ya petani yang mungkin sebagian sudah tua, kemudian juga yang itu berada di lahan baku sawah kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini saya kira cukup menarik lah ya untuk keberpihakan ke petani sudah lebih baik sekarang.
Dan harapannya sih sebenarnya muaranya adalah dengan keberpihakan yang lebih baik ke petani. Kemudian juga harapan kita tadi swasembada ini kan inline. Jadi semangatnya tambah. Kemudian juga insentifnya juga bertambah. Kemudian juga pasti ini nanti muaranya ke produksi seperti itu. Baik, apabila ternyata ada insentif yang diberikan untuk petani, apakah ini juga berarti harga beras yang diterima masyarakat juga akan naik nanti? Ya, saya kira hitung-hitungnya tetap tetap berpihak kedua ini kan di satu sisi ke petaninya kita berpihak supaya mendapatkan keuntungan yang lebih baik karena sekarang input kan semua meningkat kan. Tapi di sisi lain juga pemerintah juga memikirkan konsumen. Jadi makanya kan hitung-hitungan 6.500 itu sudah di titik tengah. Jadi artinya tidak akan memberatkan konsumen nanti minimal di harga beras medium. Tetapi di satu sisi kesejahteraan petani yang selama ini mungkin kita agak abai. Kita juga pikirkan. Jadi ini nanti simbang. Nah ini nanti peran serta Bulog saya kira teman-teman di Bulog yang akan mengatur ini, di Bappenas juga akan mengatur bagaimana nanti kesetimbangan antara produsen disejahterakan, petaninya kita sejahterakan, kemudian konsumen juga tidak sampai terlalu berat untuk membeli beras. Tapi saya lihat kalau beras ini Mbak Aneka ya bukan masalah harga sebenarnya, tetapi ketersediaannya. Bagi masyarakat itu kalau barangnya ada kan aman gitu. Tapi kalau yang bahaya itu barangnya tidak ada. Semahal apapun pasti akan dibeli gitu. Nah, ini tugas pemerintah saya kira nanti untuk menyeimbangkan antara produsen dalam hal ini petani, kemudian juga nanti konsumen. Gitu.